Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang Long Apis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengaturan warna yang ada di Photoshop. Jadi pengaturan pewarnaan ini dengan menggunakan color balance, hue, saturation, match color, gradient color, variation, kemudian pencampuran warna dengan channel mixer. Cuma sebenarnya untuk pencampuran warna ini jarang saya gunakan, hanya beberapa kondisi saja yang membuat saya menggunakan beberapa fitur ini. Jadi langsung saja kita cari sebuah foto untuk kita lakukan, untuk kita jadikan kelinci percobaan. Oke. Jadi saya sudah siapkan sini sebuah foto. Saya masukkan ke Photoshop. Nah, ini adalah fotonya. Kemudian selanjutnya untuk bermain dengan warna itu, kawan-kawan tinggal ke image di sini. Nah, oke. Di bagian ini untuk mencari pewarnaan yang color balance, kemudian hue, saturation, match color, gradient color, variation, kemudian pencampuran warna dengan channel mixer ini dapat kalian temukan di image, kemudian adjustment. Ingat, di image, kemudian adjustment. Nah, di sini terdapat beberapa fitur untuk melakukan pengaturan warna pada foto yang akan kita edit. Tapi umumnya kalau misalnya saya pribadi itu biar lebih praktis menggunakan fitur yang ada di depan ini. 3 fitur ini. Auto color, kemudian auto contrast, auto tone. Nanti kita coba sama-sama. Kemudian saya juga biasanya menggunakan brightness and contrast di sini. Ini fungsinya untuk menerangkan foto. Misalnya foto itu gelap dan lain-lain, kita gunakan ini. Kemudian saya juga biasanya menggunakan black and white untuk membuat foto ini menjadi hitam putih. Ya. Kemudian selanjutnya saya juga lebih sering menggunakan kurva di sini. Ini kurva. Ya, ini untuk pengaturan terang-terangnya lah. Karena fitur yang saya sebutkan sebelumnya itu paling jarang saya gunakan ya. Oke, sekarang kita coba dulu. Yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana sistem kerja menggunakan auto kontras dulu ya. Jika auto kontras kita tekan, kalian lihat perubahannya yang ada di sini ya. Auto kontras saya tekan. Nah, warnanya akan lebih tajam ini. Kita lihat sebelumnya ya, saya Ctrl Z. Nah, hitamnya ini agak-agak pudar ya. Bisa kawan-kawan lihat semua. Namun ketika saya menekan auto kontras di sini, nah warnanya akan lebih menonjol di situ. Oke. Selanjutnya kita Ctrl Z lagi, kembalikan ke awal. Kemudian di image kita gunakan auto tone. Nah, dapat kawan-kawan lihat ya. Warna kuningnya jadi lebih bercahaya. Kemudian nih perbandingannya ya. Nah, dapat dilihat ya. Auto tone kita tekan lagi. Saya kurang paham sebenarnya untuk menjelaskan, tapi karena saya belajarnya otodidak mengenai Photoshop ini, jadi saya menggunakan semua fitur yang ada di Photoshop itu berdasarkan atau sesuai dengan kebutuhan saya pribadi. Selanjutnya kita akan coba menggunakan brightness and contrast ini ya. Jadi brightness and contrast ini sama fungsinya seperti di awal, yaitu adalah auto contrast. Cuma di brightness and contrast kita sendiri yang menyesuaikan seberapa jernih, seberapa terang foto yang akan kita edit. Kita mulai dari sini dulu. Ini jangan lupa dicentang ya previewnya biar bisa langsung terlihat hasil yang ada di sini. Oke, brightnessnya coba kita geser ke kiri. Apa yang terjadi? Nah, ketika kita geser ke kiri, warnanya akan berubah menjadi semakin gelap. Oke. Ketika kita geser ke kanan, maka warnanya akan lebih terang. Ini. Oke, sekarang kita bermain di kontras. Nah, ini adalah ketajamannya. Nah, ini menurut saya bagus di sini. Jadi sebenarnya untuk pengaturan ini sesuai dengan kondisi fotonya, kemudian sesuai dengan feeling kita, apakah menurut kita ini sudah bagus atau belum. Jadi di situ baru kita berhenti. Oke, coba kita setting dulu.
Ini semakin kita kesinikan dia akan semakin kuning ya warna kulitnya ya, makin gelap. Mungkin kita arahkan ke sini biar lebih natural. Oke, dah ini menurut saya bagus begini. Ini menurut saya ya. Jadi begini. Ini kalau misalnya kita menyesuaikan manual, kemudian sesuai dengan kehendak kita bagaimana terangnya, bagaimana ketajaman warnanya. Tapi kalau misalnya kita malas mau mengerjakannya secara manual, tinggal kita otomatis di sini. Image, kemudian auto kontras. Sudah. Jadi tergantung kawan-kawan sekalian bagaimana ingin menggunakan fitur ini. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke awal. Kita akan mencoba fitur yang lain, yaitu adalah black and white. Black and white ini untuk membuat foto kita menjadi hitam putih. Ini. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi hitam putih. Dan di sini juga kita dapat mengatur warnanya. Warna apa yang ingin kita naikkan di sini. Ini biasanya mau menggunakan banyak layar ya. Cuma saya sangat jarang menggunakan ini. Kecuali dulu ketika saya masih terjun di dunia fotografi, saya masih sering menggunakan ini. Cuma karena sekarang sudah tidak lagi terjun di dunia fotografi, maka saya sudah jarang menggunakan ini. Oke, setidaknya saya menjelaskan beberapa fungsi fitur ini. Selanjutnya adalah kurva. Kurva ini biasanya saya gunakan untuk sama seperti brightness and contrast, cuma di sini kita akan lebih bermain dengan latar warnanya. Ini dia. Nah, jadi semuanya dapat diatur di sini. Ini dia. Jadi pembuatan warnanya itu ya sesuai dengan kemauan kita. Menurut kita sudah bagus ya kita berhenti, menurut kita kurang bagus ya tinggal kita perbaiki lagi. Ini kalau misalnya kita bingung cara menggunakannya, tinggal kita menggunakan auto. Semuanya sudah praktis ya. Serba praktis, apalagi zaman sekarang itu sebenarnya Photoshop udah jarang digunakan. Sekarang sudah banyak fitur-fitur atau mungkin aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone, di gadget kalian, di gawai kalian itu untuk mengedit foto secara otomatis. Dan apa istilahnya, hasilnya juga sama seperti Photoshop. Cuma bagi saya lebih enak menggunakan Photoshop daripada saya menggunakan gawai saya untuk mengedit sebuah foto. Kita lanjut lagi. Tadi di bagian kurva kita cobakan pakai auto. Nah, autonya hanya menggeser sedikit karena menurut dia warnanya sudah bagus. Tuh. Ininya bisa kita naikkan. Kalau tidak, kita Z lagi. Bentar ya. Kita Ctrl Z dulu. Image, kurva. Nah, dia hanya bermain di sini. Ini paling jarang saya gunakan karena ya setidaknya saya hanya bermain di brightness and contrast saja. Karena kalau misalnya di dunia fotografi itu ya sesuai dengan apa yang kita tangkap. Fotografi itu adalah seni menangkap gambar ya, merekam gambar, bukan seni untuk mengedit foto. Makanya saya lebih cenderung ke settingan kameranya terlebih dahulu, baru di sini hanya perapiannya saja. Dan makanya saya jarang menggunakan fitur-fitur yang ada di sini. Oke, dah ini menurut saya sudah bagus. Ini lihat saja warnanya. Dan kita juga sebenarnya bisa menggabungkan beberapa fitur yang ada. Ini seperti misalnya tadi saya sudah memakai kurva, selanjutnya saya tambahkan lagi di sini brightness and contrast untuk menerangkannya misalnya. Nah, ini dia. Jadi tergantung bagaimana imajinasi kita bermain fitur yang ada di Photoshop ini ya. Oke, nah ini menurut saya sudah bagus. Oke, kita kembalikan lagi ke awal. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai, tinggal kalian save nantinya ke format JPEG. Oke, kita lanjutkan lagi, kembali lagi di awal. Selanjutnya kita akan coba menggunakan black and white udah, hue saturation. Nah, hue saturation ini hanya mengubah latar awalnya ini, warna latarnya. Itu menurut pemahaman saya ya.
Karena sekali lagi saya ingatkan, saya itu belajarnya dengan cara otodidak. Jadi semuanya saya coba dulu, ketika saya sudah mendapatkan hasilnya, baru saya tahu, oh ini fungsinya untuk ini, oh ini fungsinya untuk ini. Nih. Kalau di Photoshop CS4 itu kalau tidak salah saya ada beberapa fitur yang fokus kepada satu warna saja. Misalnya kita mau menaikkan warna merah di sini, itu bisa dinaikkan. Cuma kekurangannya itu ketika kita menaikkan warna merah, ada beberapa wajah di sini yang ikut dihitung sebagai warna merah oleh aplikasi tersebut, maka dia akan berubah juga warnanya, ikut lebih terang. Jadi saya jarang menggunakan itu. Selanjutnya kita lihat lagi di variation. Nah, fungsinya sama ya. Jadi beberapa fitur itu fungsinya sama. Makanya tadi saya katakan dari awal, saya hanya menggunakan brightness on contrast, kemudian di kurvanya, kemudian di black and white-nya saja. Nah, ini aslinya, tinggal kita ubah mau bagaimana. Ini kan kalau misalnya di dalam gawai kawan-kawan itu ada mode sepia, mode neon, dan lain-lain. Nah, inilah dia. Tapi kalau misalnya kita sudah bermain kamera DSLR itu, seperti yang paling minim lah saja, itu adalah Canon 1100 ya kalau tidak salah. Nah, itu sudah ada fitur ini kan. Jadi makanya saya katakan dari awal, lebih baik untuk mengatur warna itu ya dari kamera kita sendiri, bukan bermain di Photoshop. Photoshop itu hanya penghalusannya saja. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi apa lagi tadi ya, Match Color. Match Color ini jarang juga saya gunakannya. Oh, ini. Nah, ini juga sama ya fungsinya ya. Ini kita lihat, kawan-kawan lihat ya, yang warna merah ini. Intensitas color ini. Nah, tuh. Oke, selanjutnya kita coba-coba saja dulu. Oke, nah begitulah kira-kira. Jadi kalau misalnya saya sarankan dari beberapa fitur color ini, kalau hanya untuk menerangkan gambar, membuat hitam putih dan lain sebagainya, cukup kalian gunakan itu. Kalau tidak mau repot ya cukup gunakan auto contrast, kemudian auto color, ditimpa lagi auto tone, ini sudah bagus. Tapi kalau misalnya kurang terang, kita main lagi di sini adalah brightness and contrastnya, kita mainkan. Apa mau terang atau makin gelap, itu bisa di setting di sini ya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, tinggal kawan-kawan save dengan cara kontrol. Kalau misalnya pengen data originalnya masih tersimpan, tekan kontrol, kemudian shift, kemudian lanjut S. Ini ketiganya ditekan ya. Nah, akan menjadi save as. Jadi tinggal ubah ininya menjadi JPEG, ubah namanya, misalnya edit selesai. Nah, seperti itu, save. Nah, selesai, tinggal kita buka hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, ini adalah foto aslinya. Berbeda kan? Nah, dia tadi ya. Ini kita hapus dulu yang ini, biar enak. Nah, beda kan? Dari warnanya saja sudah berbeda. Oke. Menurut saya cukup sampai di sini untuk pengenalan fitur-fitur warna yang ada di Photoshop. Ikuti terus di channel YouTube saya dan akan saya ajarkan lebih jauh lagi mengenai Photoshop. Terima kasih dan sampai jumpa.